di bawah mejanya boleh ini dulu, dibuang dulu keluar. Kita kasih waktu untuk buang sampah keluar ya. Udah bersih semua? Udah tidak ada yang mengganggu pembelajaran kita lagi? Ya. Baik, kemudian ini ketua kelasnya siapa ya? Ibu. Jackie. Ibu bisa tolong ya Jackie, tolong pimpin doa untuk memperlancar kegiatan pembelajaran kita pagi ini ya. Coba silakan Jackie pimpin doanya. Makasih ya Jackie. Ini sekretarisnya siapa? Yang pegang absen siapa? Biasa. Sekretaris ya. Ada yang nggak hadir nak? Siapa yang nggak hadir? Isna tuh. Kenapa Isna tuh? Nggak tahu. Nggak ada kabar ya? Nggak. Nanti coba ketua kelasnya coba ditanyain kabarnya ya. Kenapa dia nggak hadir? Siapa tahu kawannya sakit atau gimana kan? Ini kita hari ini kan pembelajarannya ini mengenai penjajahan Jepang dan transformasi pemerintahan di Indonesia. Nah, sebelum Jepang ini ada nggak sih yang sebelumnya menjajah Indonesia? Banyak nih kayak yang tahu nih ya. Coba dulu yang duluan kata dari siapa? Jangan rebutan, nanti semuanya ikutannya. Coba Agam. Ada Portugis Bu, ada Inggris, ada Belanda, Spanyol. Spanyol. Ya, Bu. Betul sekali ya Agam. Di situ ada Inggris, Portugis, dan Belanda. Ada Prancis juga ya, Spanyol ya. Ya, Bu. Ada sebelumnya itu sebelum penjajahan Jepang ada beberapa negara yang memang sudah menjajah Indonesia dan sudah melakukan ekspansi ke Indonesia gitu ya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita hari ini kita akan membahas mengenai penjajahan Jepang dan transformasi pemerintahan di Indonesia. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah melakukan pembelajaran diharapkan seluruh siswa kelas ini, seluruh siswa dalam kelas kita dapat menganalisis bagaimana sih kondisi Indonesia, bagaimana kondisi Indonesia pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, dan pemerintahan atau sistem pemerintahan seperti apa saja yang diterapkan oleh Jepang ini di Indonesia. Apakah ada perbedaan sistem pemerintahan Jepang dengan Belanda, gitu ya. Kemudian ada capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran setelah kalian melakukan pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat mencapai tercapaian pembelajaran di mana peserta didik mampu memahami penjajahan Jepang dan transformasi pemerintahan di Indonesia dan melakukan pengkajian secara kritis, di mana kalian nanti menganalisis atau menguraikan gitu ya, dapat menyebutkan juga gimana sih apa-apa saja penerapan pemerintah yang dilakukan Jepang. Kemudian pada hari ini kita akan melakukan diskusi kelompok. Nah, sebelum melakukan diskusi kelompok, nanti saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit penjelasan atau sedikit materi untuk sebagai pengantar untuk kalian tentang materi kali ini, yaitu tentang penjajahan Jepang di Indonesia dan transformasi pemerintahan yang ada di Indonesia. Nah, setelah nanti saya menjelaskan, nanti saya akan menayangkan video untuk menguatkan materi yang kalian dapat gitu, untuk memperbanyak materi kalian dapat, untuk nanti supaya kalian dapat mengerjakan diskusi kelompoknya dengan benar gitu. Nah, setelah nanti penayangan video, nanti akan dibagikan LKPD seperti ini dan dibentuk kelompok. Nah, dari setiap kelompok nanti akan mendapatkan tugas mengamati dan menganalisis suatu gambar. Nanti gambarnya akan dibagikan, gambarnya ada seperti ini. Nanti gambarnya akan dibagikan, nanti dikerjakan di kertas HVS putih yang nanti akan menjadi poster. Nah, nanti
kita nanti ada 3 kelompok, jadi muat lah ya untuk satu kertas karton itu untuk semua hasil diskusi kalian. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan diskusi, nanti kalian akan presentasi. Setiap kelompok nanti akan presentasi. Setelah presentasi kita akan ada evaluasi. Evaluasi yang kita lakukan hari ini seperti apa, Bu? Evaluasinya ada esai 5 soal. Nah, kemudian selain evaluasi kita juga ada penilaian lain. Penilaian apa dia, Bu? Penilaiannya itu penilaian sikap. Sikapnya tuh sikap dari awal Ibu masuk, dari awal Ibu mengucapkan salam sampai sikap kalian sampai akhir pembelajaran, seperti keaktifan, kegiatan gotong royong, seperti nanti kan diskusi itu ada gotong royongnya, keaktifan dalam gotong royong, menghargai pendapat teman dan lain sebagainya. Nah, penilaian kita itu yang lain juga ada penilaian kelompok. Penilaian kelompok itu nanti pas kalian mengerjakan kelompok itu nanti akan ada penilaian. Nah, jadi setiap pembelajaran sama Ibu, mulai dari masuk sampai berakhirnya pembelajaran kita ada penilaian. Jadi setiap siswa diharapkan agar dapat aktif gitu ya, agar dapat berkontribusi sepenuhnya di dalam kelas hari ini. Oke? Untuk hari ini kita akan membahas mengenai penjajahan Jepang di Indonesia dan transformasi pemerintahan yang ada di Indonesia. Nah, untuk pertanyaan pertama, itu ada pertanyaan ini untuk kalian. Bagaimana sih reaksi awal rakyat Indonesia pada saat Jepang itu datang? Pada saat Jepang itu dia datang dulu kan, sebelum melakukan ekspansi, otomatis Jepang ini datang dulu ke Indonesia. Nah, gimana nih reaksi rakyat Indonesia pada saat Jepang ini menginjakkan kakinya di Indonesia? Coba siapa yang bisa memberikan pendapat? Senang ya. Awalnya senang. Kenapa tuh senang si Indonesia ini Jepang datang ke Indonesia? Karena datang Jepang tuh berarti perginya orang-orang Belanda. Karena ketika datang Jepang tuh masyarakat pikir misalnya Jepang datang untuk musim Belanda. Itu makanya pada sini awalnya senang. Baik, betul sekali ya. Jawaban dari Mas Salim itu tepat ya. Pada awal kedatangan Jepang ke Indonesia, seluruh rakyat Indonesia itu, seluruh kalangan Indonesia menyambut baik gitu, menyambut dengan haru gitu kedatangan si Jepang ini. Bahwasanya mereka berpikir, oh kami nanti terbebas nih dari Belanda, berarti nanti Belanda udah pergi nih, nanti kami udah ada yang menyelamatin gitu. Istilahnya mereka ini menganggap Jepang ini sebagai penyelamat mereka lah. Pada saat itu masyarakat Indonesia menganggap Jepang ini sebagai penyelamatnya gitu ya. Kemudian selanjutnya kemudian kedatangan Jepang di Indonesia. Materi pertama kita hari ini adalah kedatangan Jepang di Indonesia. Penjajahan Jepang dimulai pada bulan Oktober 1941. Nah, penjajahan ini dimaksudkan mereka tuh datangnya pada Oktober 1941 gitu. Ini belum memulai ekspansi apa-apa, belum memulai kayak mereka tuh masih istilahnya kalau kita mau mengerjakan penelitian, kita observasi dulu ke gimana sih Indonesia itu, apa sih yang ada di Indonesia itu pada bulan Oktober 1941. Nah, pada 1941 kemudian nanti pada 8 Maret ada spidol Pak Sekretaris. Terima kasih ya. Kemudian pada 8 Maret 1942 ini kemudian menjadi pendudukan resmi, peralihan resmi gitu dari Belanda ke Jepang. Nah, kenapa pada 8 Maret ini? Di 8 Maret ini terjadi suatu perjanjian atau perundingan. Ada yang tahu nama perjanjiannya apa? Ada yang tahu? Oke, Agam, apa nama perjanjiannya, Agam? Perundingan Kalijati. Perundingan Kalijati, betul sekali. Perundingan Kalijati.
tulisannya kan jelas Bu. Tulisannya, maaf ya, tulisan ibu emang agak-agak tulisan dokter dikit ya. Kemudian kenapa sih kenapa namanya perundingan Kalijati? Ada apa sih dengan Kalijati ini sebenarnya? Coba, siapa yang tahu Kalijati itu apa sih sebenarnya? Kenapa harus dinamakan perundingan Kalijati? Kenapa nggak perundingan Belanda dan Jepang? Kenapa nggak perundingan Jepang dan Belanda? Atau nggak perundingan peralihan Indonesia? Kenapa harus Kalijati? Ada yang bisa memberikan pendapat? Lokasi yang ada di Jawa Barat, tepat sekali. Lokasi di Jawa Barat ya, nama tempat lah istilahnya ya. Tempat Jawa Barat. Nah, kemudian kan Jepang ini dan Belanda memiliki perbedaan apa ya? Perbedaan sistem pemerintahan. Apa sih bedanya sistem pemerintahan Jepang dengan pemerintahan Jepang dengan Belanda? Nah, di Belanda itu menerapkan 4 sistem pemerintahan, sedangkan Jepang menerapkan 3 sistem pemerintahan. Di Belanda itu sistem pemerintahannya itu terdiri dari yang pertama ada yang namanya Kontiven, yang itu dia mengharuskan rakyat Indonesia membayar hasil pajak bumi kepada mereka. Yang di sini tuh yang anehnya, pajak bumi itu adalah milik Indonesia, tapi yang harus membayar pajak adalah orang Indonesia juga. Nah, itu adalah salah satu kebijakan yang diterapkan oleh Belanda. Selanjutnya ada yang namanya Verpligte. Verpligte ini di mana orang Indonesia harus harus menjual hasil panen mereka seluruhnya kepada pihak Belanda. Di mana di sini itu dalam tanda kutip bahwasanya Belanda itu memblokade kegiatan ekonomi dari rakyat Indonesia gitu. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya tuh Pengerstelsel yang memaksa rakyat Indonesia menanam seluruh kebutuhan mereka, di mana mereka menghasilkan salah satunya tuh tembakau. Di Sumatera tuh Belanda menyuruh gitu, memberi perintah kepada rakyat di sana untuk menanam tembakau gitu. Salah satu contohnya adalah itu ya. Salah satu contohnya ada perkebunan tembakau terbesar yang ada di Deli Serdang. Tuh, nanti bisa kalian searching di Google tentang perkebunan itu ya. Kemudian ada yang terakhir, kerja rodi. Apa sih perbedaan kerja rodi dari Belanda ini dengan Romusha dan Jepang? Coba, ada yang bisa memberi pendapat kerja rodi Belanda dan Romusha Jepang? Siapa misalnya coba pendapatnya gimana? Ini kalau rodi itu dia sama juga kayak pengusaha, cuman rodi ini dia kerja paksa, mereka tak gaji posisinya. Kalau itu dia paksa tak gaji, cuman cara digajinya itu ada seperti dari Belanda. Kalau Jepang pengusaha kerja paksa, mereka dengan gaji mereka semangat dan mereka cair. Jadi mereka pengusaha itu membutuhkan kerja paksa sampai ke mati gitu. Kalau kerja rodi masih mending, mereka harus dikasih apa yang dibutuhkan gitu, meskipun ada kemisahan. Baik, tepat ya, betul sekali. Jawaban dari Musalim itu betul. Tapi ada faktor lain, ada hal lain gitu. Yang pertama, yang dibilang Musalim itu secara betul bahwasanya kerja rodi itu kerja yang dimana rakyat Indonesia masih memiliki upah, masih diberikan upah. Kalau kerja dari Romusha, mereka itu memang betul-betul tidak memiliki upah, tidak dikasih upah sama sekali gitu. Nah, kemudian kalau di kerja rodi ini, yang kerja di situ hanya orang-orang yang melanggar hukum, narapidana yang membuat kesalahan. Itu yang menjadi pekerja di kerja rodi Belanda. Sedangkan di Romusha, pekerjanya itu ada anak-anak, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Itu nggak peduli dia itu mau dia udah usia 90-an, nggak peduli, dan di situ nggak digaji sama sekali. Dan dalam tekanan pekerjaan yang berat, dimana kayak hujan badai kita masih kerja tuh di situ, nggak gimana ya, nggak dikasih sama sekali istirahat gitu. Nah, selanjutnya setelah Jepang menduduki
kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial. Nah, kebijakan administrasi militer sendiri, di mana daerah yang sudah dia kuasai atau daerah yang sudah dia ekspansi, dia akan menerapkan pemerintahan otoriter dan militer di tempat dia. Memang pada masa pemerintahan di setiap daerah yang dia perintahkan itu semuanya, setiap daerah itu dipimpin oleh orang Indonesia sendiri. Cuman berbeda dengan Belanda. Belanda memberi wewenang kepada kepala pemerintahan di kayak misalnya di Aceh nih, kita ada Ulay Bala, kan? Di Ulay Bala di Aceh, kalau misalnya Ulay Bala pada masa Belanda itu mereka bebas nih, mau korupsi silahkan. Yang penting ada laporan sama Belanda. Kalau di Jepang tidak bisa seperti itu. Semua kegiatan administrasi daerah itu dikomando langsung ya oleh Jepang. Dimana Jepang itu memang mengawasi, dia memang memberikan wewenang, memberikan kita untuk memimpin, tapi nggak ada celah untuk kita melakukan kesalahan. Kalau nggak, kita bisa dibunuh sama orang Jepang. Kemudian ada kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi ada eksploitasi sumber daya, di mana mereka menyuruh atau memerintahkan kepada setiap daerah, ini sama aja sih sama kayak Belanda, memerintahkan pada setiap daerah menanam atau menghasilkan produksi sesuai kebutuhan mereka, kebutuhan perang mereka. Seperti kayak misalnya mereka memproduksi karet untuk kebutuhan perang juga, tembakau untuk kebutuhan mesiu, pembuatan bom, dan lain sebagainya. Kemudian ada kebijakan sosial. Kebijakan sosial ada propaganda dan kontrol sosial. Nah, propaganda yang dilakukan Jepang sendiri ada 3A. Apa sih 3A itu? Ada yang tahu nggak sih 3A itu apa? Ada yang tahu nggak 3A itu apa? Gerakan 3A, namanya gerakan 3A. Jadi tahu bertanya Bu. Ada yang tahu? Tahu. Ya Dewa, coba disebutkan Dewa. Jepang pemimpin Asia. Betul, pemimpin Asia. Asia sejahtera. Asia sejahtera. Asia berjaya. Asia berjaya, betul. Asia sejahtera itu sama dengan cahaya Asia. Kemudian kalau Asia berjaya itu dia sama dengan pelindung Asia. Ya, ada 3 dia. Pelindung, pemimpin, dan cahaya. Nah, gerakan 3A ini di mana mereka melakukan propaganda bahwasanya kami ini datang ke sini tuh untuk membebaskan kalian loh. Kami ini datang ke tempat kalian untuk mensejahterakan kalian. Kami ini adalah cahayanya kalian. Itulah yang dilakukan kepada Indonesia, di mana akhirnya Indonesia termakan bujuk rayunya Jepang dan akhirnya bisa diduduki selama 3,5 tahun. Nah, selain dari kebijakan sosial, ada juga kontrol sosial, di mana pada masa Jepang ini kontrol atas sosial atau partai-partai yang ada di Indonesia itu dikontrol penuh oleh pemerintahan Jepang. Tapi setelah adanya kontrol penuh oleh pemerintahan Jepang ini, mereka akhirnya Indonesia ini kayak paham gitu. Mereka nih kesini tuh cuma mau ini aja loh, mau kita. Nah, setelah kesadaran itu, jadi Jepang pun tahu nih, ini Indonesia udah mulai nggak ini lagi nih, udah nggak percaya lagi sama kita. Dibentuklah suatu organisasi lagi yang namanya organisasinya Putra. Ada yang tahu Putra itu apa? Putra ini pusat tenaga rakyat, yang di situ di Putra ini kan orang-orang yang masuk tuh orang-orang yang punya pengaruh gitu, punya power di Indonesia, orang-orang di dalamnya. Jadi kan ini tuh salah satu sebagai propagandanya Jepang, di mana mereka berusaha lagi menggait lagi simpati rakyat gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada dampak dari penjajahan Jepang, ada kekurangan pangan dan kerja paksa. Nah, dari dampak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Jepang tadi, di mana
rakyat Indonesia ini dipaksa memenuhi kebutuhan perangnya Jepang, otomatis Indonesia sendiri mengalami ini loh, krisis pangan, krisis ekonomi. Di sini kita kan udah memenuhi segala kebutuhan mereka. Nah, kapan kita memenuhi kebutuhan kita? Sedangkan kita dipaksa kerja terus menerus. Di sini terjadilah bencana kelaparan dan banyak yang meninggal akibat kelaparan di masa ini. Nah, selanjutnya ada pendidikan dan indoktrinisasi, di mana di dalam pendidikan Indonesia pada masa Jepang, pendidikan Indonesia pada masa Jepang itu sama kayak pendidikan kita sekarang, di mana sekolah dasar ada 6 tahun, sekolah menengah ada 3 tahun, menengah pertama 3 tahun, menengah atas 3 tahun. Nah, di sekolah pertama dan sekolah menengah atas ini kita diwajibkan untuk setiap pagi itu menyanyikan lagu kebangsaan Jepang. Kemudian setiap pagi kita diminta untuk menyembah kaisar Jepang, menyembah ke arah matahari. Kemudian hormat ke bendera Jepang. Kemudian banyak lagi hal-hal yang agak-agak menyimpang dari budaya kita. Kemudian ada juga nih yang paling aneh, bahwasanya pada masa Jepang itu orang Jepang mewajibkan kita untuk berbahasa Jepang, dan bahasa Jepang itu menjadi pelajaran wajib di sekolah, sedangkan bahasa Indonesia sendiri menjadi bahasa prasyarat. Aneh sekali kan, kita hidup di negeri Indonesia tapi kita harus berbahasa Jepang. Kemudian ada yang ketiga ada pembentukan organisasi pemuda dan militer. Nah, pembentukan organisasi pemuda itu ada yang namanya PETA atau pembela tanah air, ya betul sekali. Pembela tanah air itu dia seperti tentara, tapi dia tidak resmi menjadi tentara Jepang. Kayak dia itu cuman istilahnya masero, ngerti nggak? Kayak dia tuh cuma sebagai second choice lah. Kalau misalnya tentara Jepang yang di perang Asia Pasifik itu kurang, ditarik peta ini gitu. Dan peta ini juga dibentuk di setiap daerah tuh harus masuk gitu. Pembentukan peta ini dilatar belakangi oleh Indonesian Ceramics, dan kemudian di saat kepercayaan Indonesian Ceramics diberilah janji dari orang Jepang. Orang Jepang ini kasih janji ke kita, kalian bakal dikasih kemerdekaan, tapi kalian bentuk dulu organisasi pemuda yang memang bisa melahirkan Indonesia yang kuat gitu. Nah, dibentuklah peta ini. Kemudian ada juga BPUPKI. BPUPKI itu juga dibentuk pada masa Jepang. Ini juga dibentuk atas bualan mereka yang bilang bahwasanya kita akan kasih kemerdekaan, di mana nanti di BPUPKI ini akan diadakan rapat untuk membahas kemerdekaan Indonesia dan segala macamnya. Nah, itulah yang dijanjikan oleh Jepang kepada Indonesia. Nah, mungkin sampai di sini penjelasan dari Ibu. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk diskusi kelompok? Tidak ada, Bu. Kemudian selanjutnya kita akan membentuk kelompok. Kemarin sudah Ibu bagikan kan kelompoknya? Tolong sekarang duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya, agar kita bisa berdiskusi secara nyaman gitu. Tolong nanti pembentukan kelompoknya jangan ada yang membelakangi papan tulis ya. Coba sekarang ditentukan dulu ketua kelompoknya. Oke, setiap ketua kelompok coba ambil LKPD-nya dulu sebentar ke depannya. Oh iya, bahan ajarnya untuk membantu kalian dalam pengerjaan. Ibu beri waktu untuk pengerjaan kelompoknya kira-kira 20 menit cukup? 30 menit ya, oke, 30 menit maksimal 30 menit ya. Tapi kalau 20 menit udah selesai, nanti boleh kasih tahu Ibu terus ya. Nanti dari langkah-langkahnya kalau ada yang nggak paham,
boleh ditanyain langsung ke Ibu ya. Langkah-langkahnya sudah Ibu tulis di LKPD, jadi bisa langsung dibaca di LKPD. Sudah tahu kan tugasnya apa? Mengamati, mencari tahu, dan menganalisis gambar yang sudah dibagikan. Kalian ambil ini, berarti rumusnya ya. Di rumusnya itu nanti kalian bisa rumusnya itu apa sih, kapan mulai rumusnya itu, atau terus dampaknya seperti apa sih bagi rakyat Indonesia, siapa saja yang berperan, tokoh yang berperan penting. Kayak di situ nanti ada dua tokoh tuh yang berperan penting dalam rumusnya itu, ada Hamengkubuwono sama Soekarno. Nah, Hamengkubuwono ini adalah tokohnya positif. Kalau Soekarno ini agak-agak negatif sedikit. Nanti kalian cari alasannya kenapa Hamengkubuwono ini disebut tokohnya positif dan Soekarno kenapa tokohnya negatif. Ya. Nanti di sini bahasnya tuh tentara Jepang itu sistemnya seperti apa, bagaimana sistem militer Jepang itu gitu. Terus bahas juga kayak pembentukan tentara di Indonesia berbasis tentara Jepang itu awalnya gimana gitu. Dan siapa saja yang boleh masuk ke dalam tentara si Jepang atau tentara nasional Jepang. Jadi boleh dipaparkan langsung di lembar pengerjaannya ya. Kalau di kelompok 2 ini nanti pendidikan bahasa Jepang itu gimana sih gitu. Apakah ada perbedaan antara pendidikan Jepang dan pendidikan Belanda, atau boleh dipaparkan terus kayak apa saja kebiasaan pendidikan yang terjadi di Jepang di lembar pengerjaannya. Kira-kira ada kesulitan di pengerjaannya? Waktu kita ada sekitar 3 menit lagi ya. Tolong disegerakan pengerjaannya. Sudah siap? Sudah. Sudah, berarti sekarang kita presentasi ya. Kita presentasinya gimana, mau siapa yang mengajukan diri, siapa yang menurut urutan kelompok, atau ambil undian aja ya. Udah, boleh diambil undiannya tiap kelompok. Oke, kelompok 1 dapat undian nomor berapa? Nomor 3. Kelompok 2? 2. Kelompok 3 1 ya? Oke, berarti kelompok 3 yang presentasi ya. Presentasinya di bangku aja, di kursi aja, bacakan aja hasil diskusinya. Nanti kan posternya itu kita tempel di meja kelas. Romusha Kerja Paksa 1942. Romusha merujuk pada pekerja paksa yang dikerahkan oleh Jepang selama pendudukan di Indonesia pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Nah, mereka diambil dari berbagai kalangan, pertama petani dan pengangguran, untuk membangun infrastruktur seperti jalan, kereta api, dan gua pertahanan. Kondisi kerja sangat berat, seringkali di bawah pengawasan dan ketat perlakuan kejam, menyebabkan banyak tenaga pekerja Romusha ini yang mengalami kematian akibat penyakit dan kelaparan. Nah, daerah yang menjadi lokasi pekerja Romusha ini terdiri dari 4. Yang pertama, Jawa, Sumatera, Banten, dan Asia Tenggara. Nah, sistem perekrutan pekerja Romusha ini ada 3. Yang pertama sistematis, yaitu melibatkan pemerintahan lokal. Yang kedua, iming-iming dan propaganda. Yang ketiga, paksaan. Nah, adapun tokoh-tokoh yang berperan penting pada Romusha ini, yang pertama ada Sultan Hamengkubuwono 9. Yang kedua ada Soekarno. Sekian. Baik, dari kelompok lain mungkin ada pertanyaan ke kelompok yang baru saja presentasi. Boleh ditanyakan apa yang tidak dimengerti gitu. Bagaimana kawan-kawan? Tidak. Sudah mengerti. Sudah mengerti semuanya?
Silakan Bu. Tadi kan dibilang ada dua nih tokoh yang berperan penting dalam Indonesia itu, Soekarno dan Hamengkubuwono. Nah, dari tokoh tersebut, yang manakah tokoh negatif dan tokoh positif? Coba dulu. Yang mana nih antara Sultan Hamengkubuwono dan Soekarno? Yang mana tokoh negatif dan positif? Soekarno-nya negatif Bu. Ya. Lalu Sultan Hamengkubuwono sembilan itu positif. Nah, kenapa Sultan Hamengkubuwono IX itu dinamakan tokoh positif dalam kerja paksa manusia itu? Karena Soekarno jadi panitia Musa. Ya, kalau Soekarno betul. Hamengkubuwono kenapa? Nah, Hamengkubuwono terlibat langsung dalam perang. Kurang tepat. Mungkin menentang Jepang. Ya, dia menentang, tapi menentang itu secara halus. Dia nggak yang sampai menimbulkan gencatan senjata dan lain sebagainya. Jadi menurut kalian apa? Ada yang tahu? Jadi Hamengkubuwono itu dikatakan sebagai pemeran yang positif atau tokoh positif dalam kegiatan manusia itu karena pada masa kepemimpinan beliau menyelamatkan daerah kerajaannya atau daerah yang dia pimpin dari dari kegiatan manusia, di mana dia meminta proyek kepada Jepang, dan langsung dikendali diketuai dia sendiri, dan itu otomatis menyelamatkan anak-anak mudanya dan kalangan-kalangan tua, pokoknya masyarakat yang dia pimpin itu dari kegiatan manusia. Bu, selain itu juga pendidikan dan kesadaran Bu. Hamengkubuwono ini dia juga berupaya dalam mendidik dan meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya perjuangan untuk hak mereka. Betul Itu sekali. dalam kondisi yang sangat sulit. Pada masa pemerintahan Jepang itu kita kan udah kayak dihipnotis lah sama pemerintahan Jepang. Nah, Hamengkubuwono ini salah satu yang duluan sadar gitu lah istilahnya, duluan sadar akan bahwasanya kita ini ada di bawah ini loh, di bawah tipu dayanya Jepang gitu. Nah, setelah presentasi kelompok hari ini, setelah kalian memaparkan, kemudian nanti setelahnya kita harus menyimpulkan nih, apa sih kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Coba dulu, dari setiap kelompok harus ada kesimpulan ya, setiap kelompok harus ada kesimpulan. Coba dulu kesimpulan dari kelompok 1. Jadi Bu, saya bisa menyimpulkan bahwasanya pendudukan Jepang ini meskipun dibilang singkat ya, hanya 3,5 tahun, itu sangat membekas bagi rakyat Indonesia itu sendiri, karena kita tengok dari peristiwa yang sudah dialami belakangan. Di peristiwa di tahun-tahun tersebut itu sangatlah kejam Bu. Ada yang digorok lah, ada yang dihitungin lah, ada yang itulah pokoknya. Itu sangat membuat trauma bagi rakyat Indonesia itu sendiri. Baik, terima kasih Agam. Oke, kelompok 3 nih, sepertinya udah bisa bahu. Coba ya. Jadi Bu, kesimpulan yang bisa saya ambil awalnya sebenarnya bukan kesimpulan, tapi sebuah pengetahuan baru bagi saya. Awalnya saya cuma tahu kerja paksa itu roli. Nah, setelah saya belajar ini, saya jadi tahu bahwasanya ada kerja paksa yang namanya Rusia. Nah, Rusia ini sistem kerja paksa itu yang dilakukan oleh Jepang, seperti Ibu katakan tadi, yang membuat pribumi itu kondisi pribumi itu semakin buruk. Jadi si Hamengkubuwono ini dia menumbuhkan kesadaran kepada pribumi dan rakyat Indonesia untuk berbakti dan lebih gitu. Oke, terima kasih Dela. Jadi aku dulu kita semua. Semuanya bagus sekali ya. Jadi kesimpulan kita hari ini dibulatkan dan disatukan. Kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini yaitu selama 3,5 tahun Jepang menjajah, Indonesia mengalami banyak sekali masa-masa kritis gitu ya dalam sejarahnya. Setelah berhasil mengalahkan Jepang,
Jepang segera mengambil alih pemerintahan dari Hindia Belanda pada tanggal 8 Maret 1942, di mana tadi ada perundingan Kalajati. Nah, Jepang resmi menduduki Indonesia dan dengan cepat melakukan perubahan bentuk dari pemerintahan Indonesia, mengadopsi pemerintahan baru. Nah, kemudian mereka juga menerapkan propaganda yang namanya Gerakan 3A yang melambangkan mereka sebagai cahaya Asia, pemimpin Asia, dan juga pelindung Asia. Nah, setelah itu didorong oleh kemiripan fisik dan didorong oleh kemurahan hati rakyat Indonesia, bahwasanya Jepang tuh berhasil mengelabui Indonesia gitu, dengan tipu daya bahwasanya kita ini mirip dan dengan iming-iming bahwasanya aku ini saudara tua kalian gitu. Jepang tuh bilang bahwasanya saya ini saudara tua kalian, jadi kita ini bersaudara gitu ya. Kemudian masyarakat Indonesia masa pendudukan militer Jepang berbeda dengan pemerintahan kolonial Belanda yang punya pemerintahan sipil. Pendudukan Jepang ditandai dengan 3 pemerintahan. Yang pertama militer di Sumatera, militer di Jawa, Madura, dan wilayah Sulawesi, Kalimantan, kemudian juga ada Maluku. Kebijakan Jepang terhadap rakyat Indonesia terfokus pada 2 prioritas. Yang pertama mendukung upaya perang Jepang, kemudian kebijakan ini bertujuan untuk menata kembali negara Jepang sendiri gitu. Sistem administrasi Jepang, sistem sosial Jepang. Kemudian yang terakhir, setelah menduduki Indonesia, Jepang menerapkan berbagai kebijakan di berbagai sektor, antara lain politik, sosial, ekonomi, dan juga pemerintahan gitu. Nah, setelah kegiatan kita pada pembelajaran hari ini, setelah diskusi dan menyimpulkan, kita bakal mengerjakan evaluasi. Yang tadi gue bilang evaluasinya ada 5 soal esai. Nah, evaluasinya dikerjakan di buku latihan masing-masing. Nah, silakan ditulis soalnya. Nanti ibu kasih 15 menit untuk mengerjakan soal ini. Setelah itu nanti kita akan ada kegiatan selanjutnya, itu mengisi refleksi. Nah, boleh sekarang ditulis terus soalnya, dikerjakan dalam waktu 15 menit. Baik Bu. Nanti kalau ada yang sama jawabannya dengan temannya, nanti kita bikin pengurangan poin ya, pengurangan nilai. Menapi dah ada orang. Agam, kenapa? Kayak gitu Agam? Banyak pikiran kan? Banyak pikiran. Gak apa-apa nggak buat, nanti nggak ada nilai. Nanti harus remedial lagi Agam kalau misalnya nggak cukup nilainya. Kerjain ya Agam. Udah siap? Yang sudah siap boleh dikumpulkan ke depan terus ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Sudah siap. Udah siap ya Ki? Boleh dikumpulkan ke depan terus. Kemudian saya. Asnanya lah, jangan diganggu ya kawannya. Coba kerjakan lagi ini soalnya. Iya Bu, maaf ya Bu. Ya.
lagi, walaupun mengerjakan soal remedial boleh dipelajari juga ya, supaya nanti di pembelajaran selanjutnya Jaki lebih fokus ya, Bu Salim juga ya. Oke, kemudian kita menyadari bahwasanya dari kejadian Jepang ini banyak sekali nih dampak yang memang betul-betul sangat merugikan Indonesia. Nah, gimana sih kita menjaga, kita mengetahui, kita lebih aware gitu, lebih perhatian terhadap sejarah kita. Nah, diharapkan nih kepada anak-anak ibu, selain kalau bukan kalian nanti yang